Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih untuk bertumbuh dan berkembangnya channel YouTube ini. Terima kasih untuk setiap subscribe yang telah Anda lakukan, juga like, komen, dan juga share channel YouTube ini. Kiranya channel YouTube ini terus boleh menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku yang senantiasa mendoakan kegerakan pelayanan misi penginjilan yang kami lakukan, kebangkitan dan hidup ministry Indonesia yang terus bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan, kabar baik bagi semua orang, untuk menceritakan tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih juga untuk Anda yang telah memberikan persembahan untuk misi penginjilan. Terima kasih untuk Anda yang telah melakukan transfer berkat persembahan misi ke dalam rekening misi yang kita miliki. Terima kasih. Tuhan Yesus semakin memberkati Anda dengan berkat yang semakin berlimpah-limpah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siang hari ini saya baru melaksanakan satu tindakan kasih yang sederhana. Saya baru melaksanakan donor darah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bersempena dengan HUT Kemerdekaan, Full Gospel Kota Batam, FGB Men Kota Batam melaksanakan kegiatan rutin pelaksanaan donor darah di Mega Mall Kota Batam. Saya dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita pun ikut melakukan tindakan kasih, yaitu melaksanakan donor darah. Hari ini adalah donor darah saya yang ke-15 setelah 1 tahun lebih off. Karena terakhir saya donor darah adalah bulan Maret tahun 2021. Dan setelah itu belum bisa lagi karena setelah vaksin corona waktu itu ada donor darah saya ingin ikut, harus menunggu lebih daripada 1 bulan untuk boleh donor darah kembali setelah vaksin. Nah, hari ini saya sungguh bersyukur boleh kembali melaksanakan donor darah. Karena setetes darah yang saya persembahkan kepada setiap orang yang membutuhkan adalah darah kehidupan, adalah living blood. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak di antara kita tidak bisa memberikan berkat keuangan, berkat materi kepada banyak orang yang membutuhkan. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita bisa memberikan berkat, yaitu doa yang terus kita naikkan ke hadapan Tuhan untuk menopang orang-orang yang membutuhkan, dan juga bahkan kita boleh memberi berkat, dukungan, support secara mental, bahkan juga setetes darah dengan tindakan donor darah. Saya yakin dan percaya itu menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 22 di dalam surat Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita punya iman. Tapi saya ingin berkata begini, di saat kita memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus mempercayai Yesus secara utuh, dan Anda mulai melakukan kehendak Yesus dalam hidup setiap kita. Dan jangan pernah lagi mengusik agama manapun, jangan pernah lagi mengusik kitab suci agama manapun. Karena yang harus kita taati adalah Yesus. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, yang kita taati adalah Yesus. Waktu saya melakukan donor darah hari ini, saya ketemu dengan seorang mbak yang adalah petugas pelaksana untuk transfusi darah saya. Jadi waktu beliau melaksanakan tugasnya untuk mengambil darah saya, beliau bertanya kepada saya, "Pak, Bapak Kristen atau Islam?" Saya katakan, "Saya Kristen, Mbak." "Loh, dari dulu atau baru?" "Dari lahir." "Bukan,
Saya hari ini Kristen, tapi dulu saya dilahirkan sebagai seorang Islam. Oh, kenapa Pak bisa dari seorang Islam menjadi orang Kristen? Saya akhirnya menyaksikan kepada Mbak terkasih petugas PMI tersebut untuk menyaksikan bagaimana perjalanan iman saya dari seorang Islam boleh menjadi orang Kristen hari ini. Bahkan bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi saya juga menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan menggembalakan dalam satu gereja. Saya saksikan kepada beliau garis besarnya, bagaimana saya yang dilahirkan sebagai seorang Islam akhirnya boleh bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus, dan menjadi hamba Yesus, dan hari ini menjadi seorang gembala yang menggembalakan umat daripada Yesus Kristus Tuhan. Saya menyaksikan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa kasih, tapi dalam kesaksian saya tekankan begini. Mbak, walaupun saya hari ini sudah menjadi seorang Kristen, saya tidak akan pernah mau, Mbak, menjelek-jelekkan Islam, menghujat Islam, dan saya tidak akan pernah mau mencampuri lagi segala hal tentang Islam. Termasuk saya tidak akan pernah menjelek-jelekkan kitab suci Al-Quran, karena apa? Itu sudah nggak hak saya. Baguslah Pak kalau begitu. Iya, kan saya melihat Pak di YouTube banyak orang yang dari Islam menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen mereka menjelek-jelekkan Islam dan Al-Quran, dan mereka yang dari Kristen menjadi Islam mereka menjelek-jelekkan Yesus dan Alkitab. Banyak hal itu terjadi, dan saya katakan pada beliau, itulah Mbak, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Karena hablum minallah disempurnakan dan menjadi sempurna oleh karena hablum minanas. Kita tidak akan pernah mungkin mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi manusia, karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya kami ngobrol banyak hal, dan saya boleh berkata kepada beliau, saya boleh melihat ada kasih dalam hidup Mbak ini, dan beliau menjadi orang yang mengasihi agamanya dengan baik, dan beliau orang yang hidup di dalam hablum minallah dan hablum minanas itu. Dan saya pun bersyukur mengenal beliau, dan akhirnya saya panggil istri saya untuk meneguhkan kesaksian saya, bagaimana saya dengan istri 7 tahun berbeda iman, berbeda agama, dan akhirnya kami boleh ngobrol dan boleh menjadi sahabat. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih dalam suasana kemerdekaan ini, mari kita berjuang bersama. Jangan pernah tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu, kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan kepada negara kita. Untuk itu mari kita jaga NKRI, mari kita jaga kemerdekaan untuk menjadikan kita benar-benar merdeka. Indonesia yang diberkati. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda iman, kita boleh berbeda kitab suci, tapi kita tetap manusia yang sama, ciptaan daripada Tuhan semesta alam. Salam kasih, salam penuh damai. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom. Shalom, haleluya, praise the Lord. Hari ini kita donor darah yang ke-15 kali. Beautiful blood for beautiful life. Dengan darah kita bisa membantu kehidupan orang lain. Sekali lagi, my beautiful blood for a beautiful life. Jadi, yuk yang belum pernah nyoba donor darah, coba donor darah. Sambil cek HB Anda, apakah cukup atau tidak, dan tekanan darah Anda normal atau tidak. Hari ini saya bersyukur boleh donor darah yang ke-15 kali. Setelah semasa COVID hanya boleh 1 kali donor, karena 2 kali mau donor after vaksin dilarang. Jadi ini donor darah setelah COVID untuk yang pertama kali. Bersyukur tetap bisa menjadi berkat. Salam penuh sukacita. God bless Indonesia.